Gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan raksasa La Liga, Real Madrid. Kabar ini berpotensi membuka jalan bagi salah satu penjualan terbesar dalam sejarah The Blues. Kini, secara mengejutkan, Chelsea mungkin bisa menjual Fernandes dengan harga lebih tinggi dan mencatatkan keuntungan signifikan. Menurut laporan media Spanyol, Alonso bahkan menjadikan Fernandes sebagai obsesi karena dianggap ideal untuk menempati peran gelandang bertahan bersama Aurelien Tchouaméni. Dengan demikian, pemain seperti Jude Bellingham bisa lebih fokus menjalankan peran menyerang. Real Madrid siap lepas 3 pemain demi danai transfer Fernandes. Menurut situs Transfermarkt, nilai pasar Enzo Fernandes saat ini berada di angka 75 juta euro, angka yang masih bisa melonjak jika negosiasi berjalan sesuai harapan. PSG dihadapkan pada keputusan krusial terkait masa depan Gianluigi Donnarumma di klub. Dengan kontrak sang penjaga gawang yang akan berakhir pada 2026, manajemen klub mulai mempertimbangkan apakah akan memenuhi tuntutan perpanjangan atau melepasnya pada musim panas ini. Donnarumma masih memiliki 1 tahun tersisa sebelum memasuki periode bebas melakukan negosiasi dengan klub lain. Namun, pembicaraan kontrak baru hingga saat ini belum mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. PSG dikabarkan mengkhawatirkan kehilangan Donnarumma secara cuma-cuma di akhir masa kontrak. Oleh karena itu, menjualnya lebih dini menjadi alternatif realistis apabila kesepakatan baru tidak dapat dicapai. Cristiano Ronaldo belum juga memenangi titel juara bergengsi di Al Nassr. Hasil mengecewakan itu diyakini karena skuad Al Nassr kurang mumpuni. Ronaldo masih terbukti produktif di usia yang sudah mencapai 40 tahun. Pemain ikonik Portugal itu telah membukukan 93 gol dalam 105 penampilan untuk Al Nassr sejak bergabung pada Januari tahun 2023. Akan tetapi, Al Nassr-nya Ronaldo belum berkilau. Di kompetisi domestik, Al Nassr 2 kali finish runner-up Liga Arab Saudi di 2 musim pertama sang mega bintang. Al Nassr bahkan melorot ke peringkat ketiga pada 2024/2025. Sedangkan di Piala Raja, kiprah Al Nassr mentok sebagai runner-up sekali di 2023/2024. Peluang Newcastle United untuk mendatangkan kiper Burnley, James Trafford, pada musim panas tahun ini dikabarkan semakin menipis. Apa penyebabnya? Menurut Sebastian Vidal, Newcastle United akan menghadapi pukulan telak dalam upaya mendapatkan target utama mereka, James Trafford. Kiper Burnley tersebut kini cenderung bergabung kembali dengan mantan klubnya, Manchester City, setelah Pep Guardiola menunjukkan minat pada kiper baru. Kabar ini menambah daftar panjang kegagalan transfer The Magpies di bursa musim panas ini. Crystal Palace resmi mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga CAS. The Eagles tidak terima dicoret dari Liga Eropa 2025/2026. Keputusan akhir CAS diprediksi keluar pada atau sebelum tanggal 11 Agustus. Tanggal ini disebut krusial karena hanya berselang sepekan setelah pengundian babak playoff Conference League. Laga playoff sendiri dijadwalkan 21 dan tanggal 28 Agustus. Jika banding diterima, Palace akan kembali ke babak penyisihan grup Liga Eropa yang dimulai pada tanggal 24 September dan Forest kembali tampil di Conference League. Namun, jika banding ditolak, Palace harus menjalani babak playoff Conference League. Pelatih Bayer Leverkusen Erik ten Hag dengan tegas menyatakan tidak akan melepas Granit Xhaka yang dikabarkan menuju Sunderland. Ten Hag tidak mau skuadnya digembosi. Agennya boleh bilang apapun, tapi klub ini sudah kehilangan 3 pemain penting dan kami tidak akan membiarkan ada yang pergi lagi, ujar Ten Hag kepada BILD. Granit adalah seorang pemimpin, dia masih punya kontrak 3 tahun lagi. Sudah jelas, Granit adalah pemain kunci, dia tanda tangan kontrak untuk 5 tahun dan masih ada 3 tahun lagi. Dia terlalu penting untuk kami biarkan pergi, kata Ten Hag menegaskan. AS Roma mendapat tambahan baru di lini depan. Ini setelah Ilupi meminjam striker Brighton dan Hove Albion Evan Ferguson. Dikutip situs resmi klub, Ferguson bergabung dengan Roma sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Ada opsi untuk kontrak permanen dengan biaya 38-40 juta euro atau sekitar lebih dari 700 miliar rupiah. Selamat datang di Roma, Evan, demikian Roma menyambut Ferguson. Kevin Dix akhirnya melakoni debut tak resmi untuk Borussia Mönchengladbach. Sayangnya, debut Dix berujung kekalahan Die Vollen. Setelah akhir pekan kemarin menjalani TC pertamanya bersama Gladbach, Dix berkesempatan melakoni debut tak resmi untuk timnya baru, Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025, dini hari WIB. Gladbach melakoni laga uji coba kontrak klub Ukraina Metalist 1925 di The Burkenmus Stadium. Dix baru bermain di babak kedua dan ditempatkan di 2 posisi. Pertama Dix bermain sebagai bek kanan menggantikan Yoskali, namun di pertengahan babak kedua, berganti ke posisi bek kiri menempati posisi Lukas Ulrich.
Newcastle United harus bekerja keras untuk mendapatkan striker Brentford Yoane Wissa, sebab The Bees baru saja menolak tawaran The Magpies. Wissa pun jadi buruan terbaru Newcastle dan tawaran sebesar 25 juta pound dilayangkan ke Brentford. Newcastle menilai angka tersebut wajar mengingat kontrak Wissa tersisa setahun lagi. Sayangnya, Brentford berkata lain dengan menolak proposal pertama Newcastle tersebut. Dikutip The Athletic, tawaran tersebut belum memuaskan Brentford. Penolakan itu membuat Wissa meninggalkan kam latihan tim di Portugal untuk bertemu dengan petinggi Brentford, agar mau melepasnya ke Newcastle. Muncul rumor bahwa Kylian Mbappe bakal ganti nomor punggung di Real Madrid. Sebelum ini, nomor baru Mbappe itu dipakai oleh Luka Modric. Sebelum gabung AC Milan musim panas ini, Luka Modric rutin memakai nomor 10 di Real Madrid. Menurut sumber ESPN, nomor itu kini akan dipakai oleh Kylian Mbappe. Sumber ESPN menyatakan bahwa Real Madrid memang punya rencana untuk menyerahkan nomor punggung 10 di klub buat Kylian Mbappe, pada saat nomor tersebut sudah lowong. Luis Diaz dilaporkan semakin dekat menuju pintu keluar Liverpool. Winger asal Kolombia itu disebut sudah menyepakati kesepakatan pribadi dengan Bayern Munchen. Liverpool awalnya tak berniat melepas pemain berusia 28 tahun itu. Namun situasi pasar dan kebutuhan finansial membuat klub bersedia membuka negosiasi. Bayern dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk mengamankan jasa Diaz. Nilai transfernya diprediksi mencapai 75 juta euro. Angka tersebut akan menjadikan Diaz sebagai penjualan ketiga termahal Liverpool sepanjang masa. Sementara itu, bagi Bayern, Diaz bisa jadi rekrutan paling mahal ketiga setelah Harry Kane dan Lucas Hernandez. Alexander Isak akhirnya gagal ke Liverpool. Penyerang asal Swedia itu kini meminta kenaikan gaji di Newcastle United. Isak awalnya menjadi incaran Liverpool musim panas ini. Pemain 25 tahun itu coba ditawar 120 juta pound atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Newcastle menolaknya mentah-mentah. Isak, yang sedianya masih terikat kontrak sampai 2028, kini dikabarkan meminta kenaikan gaji usai gagal pindah dan bertahan di Newcastle. Menurut Talksport, ex-Borussia Dortmund dan Real Sociedad itu meminta gaji 300.000 pound atau 6,5 rupiah per pekan. Kabar mengejutkan datang dari Lionel Messi. Kapten Inter Miami itu terancam sanksi dari Major League Soccer. Kok bisa? Partisipasi Lionel Messi di MLS All-Star dipertanyakan jelang pertandingan. Pemain berusia 38 tahun itu absen dalam sesi latihan pertama tim pada Selasa tanggal 21 Juli. Messi dan rekan setimnya di Inter Miami, Jordi Alba, tak mengikuti latihan MLS All-Star. Keduanya mangkir tanpa alasan yang diketahui. Absennya Messi dari latihan disinyalir karena dirinya enggan mengikuti pertandingan MLS All-Star. Sanksi bisa dijatuhkan kepada LM10 akibat keputusan sepihaknya itu. Masa depan Ibrahima Konate di Liverpool terus dispekulasikan. Tapi, Konate disebut cuma punya peluang 15% untuk pindah ke Real Madrid. Itulah mengapa jurnalis spesialis transfer Eropa, Fabrizio Romano, menyebutkan Konate berseragam putih-putih tak sampai 20%. Menurut saya peluang Ibrahima Konate gabung Real Madrid musim ini cuma 15%, ujar Romano dalam acara podcast DAZN. Liverpool ingin mempertahankan si pemain dan memperpanjang kontraknya. Real Madrid baru tertarik musim depan. Arsenal kembali mengincar gelar juara Liga Inggris pertama sejak musim 2004-2005. 3 musim beruntun menjadi runner-up menjadi motivasi tambahan untuk bangkit dan meraih trofi yang telah lama dinanti. Upaya intensif untuk memperbaiki lini serang membuahkan hasil dengan kedatangan beberapa wajah baru. 2 nama besar yang berhasil didatangkan adalah sayap lincah asal Inggris dari Chelsea, Noni Madueke, dan penyerang tajam asal Swedia, Viktor Gyökeres. Kombinasi kedua pemain baru bersama bintang lama Bukayo Saka menciptakan formasi menarik. Trio yang kemungkinan akan disebut MSG, Madueke Saka Gyökeres ini telah menjadi sorotan utama para penggemar The Gunners. Sejumlah media Eropa memprediksi Mikel Arteta akan mempertahankan formasi 4-3-3 andalannya musim depan. Trio gelandang yang terdiri dari Martin Odegaard, Declan Rice, dan Martin Zubimendi akan mendukung serangan dari belakang. Dalam skema tersebut, Saka, Madueke, dan Gyökeres menjadi tumpuan utama lini depan Arsenal. Ketiganya akan mendapat dukungan penuh dari lini tengah kreatif yang dirancang khusus untuk mensuplai umpan dan ruang serangan. Peran masing-masing pemain dalam formasi 4-3-3 memiliki karakteristik yang jelas dan saling melengkapi. Saka akan tetap menempati sayap kanan sesuai dengan posisi naturalnya selama ini. Madueke berpeluang besar beroperasi di sayap kiri untuk memberikan alternatif serangan dari sisi berlawanan. Gyökeres diharapkan menjadi pusat gravitasi serangan sebagai striker tengah yang memanfaatkan keunggulan fisik dan naluri golnya.
Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano memberikan bocoran mengenai status transfer Rodrigo de Paul ke Inter Miami. Karib dekat Lionel Messi disebutkan sangat dekat untuk segera bermain di MLS bersama Inter Miami. Menurut Fabrizio Romano, proses transfer Rodrigo de Paul ke Inter Miami hampir selesai. Pengumuman resmi tentang status transfernya akan segera diumumkan. Hampir pasti Rodrigo de Paul akan bermain bersama Lionel Messi di Inter Miami. Beberapa hari mendatang, Romano meyakini Rodrigo de Paul yang merupakan kawan dekat Messi akan meninggalkan Atletico Madrid. Sebelumnya, banyak rumor menyebut Rodrigo akan didatangkan Inter Miami demi mempertahankan keberadaan Lionel Messi. Masa depan bintang Real Madrid, Rodrigo Gus, kini menjadi salah satu saga transfer terpanas di musim panas. Posisinya di skuad utama dikabarkan terancam jelang musim baru. Manajemen Real Madrid sendiri bersikap terbuka terhadap segala kemungkinan. Mereka siap melepas sang pemain jika ada tawaran yang tepat masuk, dengan banderol yang dipatok mencapai 90 juta euro. Di antara sekian banyak peminat, Liverpool kini dilaporkan berada di posisi terdepan. The Reds bahkan disebut telah memulai pembicaraan awal dengan perwakilan Rodrigo. Tim asuhan Arne Slot tersebut memproyeksikan Rodrigo sebagai pengganti ideal untuk Luis Diaz. Winger asal Kolombia itu santer dikabarkan menjadi target utama Bayern Munchen. Sementara itu, Arsenal yang awalnya sangat tertarik ini mulai mengambil langkah mundur. Pasalnya, The Gunners sudah berhasil mendatangkan Noni Madueke dan selangkah lagi meresmikan kedatangan Victor Gyökeres. Bursa transfer musim panas ini diwarnai manuver mengejutkan dari Juventus. Raksasa Turin tersebut dilaporkan telah menyepakati sebuah skema tukar guling dengan klub Portugal, FC Porto. Menurut laporan media Portugal, A Bola, negosiasi intensif antara Juventus dan Porto telah mencapai tahap akhir. Kesepakatan pertukaran pemain kini hanya tinggal menunggu detail final untuk diresmikan. Dalam skema ini, Porto akan membayar mahar sebesar 15 juta euro plus bonus 1 juta euro untuk mendapatkan Alberto Costa. Di sisi lain, Joao Mario yang menjadi bagian dari transfer ini dihargai senilai 10 juta euro. Dengan demikian, Juventus tidak hanya akan mendapatkan servis Joao Mario pada musim depan. Bianconeri juga akan menerima dana segar tambahan yang nilainya bisa mencapai 6 juta euro dari kesepakatan ini.